Shalom, kita berjumpa lagi dalam Detik Destiny hari ini dengan tema Mendengar dan Bertindak dengan Hikmat dalam Yosua 22 ayat 10 hingga 14. Ketika mereka sampai ke Gelilot, pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan. Mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang-orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead. Imam Phinehas bin Eleazar dan bersama-sama dengan 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel, masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Dalam ayat yang telah dibacakan tadi, memperlihatkan bagaimana suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di Gelilot yang besarnya sebesar bangunan. Dengan mendirikan mezbah yang saiznya sebesar bangunan ini, menimbulkan masalah kepada mereka sendiri, sehingga umat Israel yang di Silo, yaitu 10 suku yang lain, mau berperang melawan mereka. Hanya gara-gara mereka mendengar cakap orang. Nah, perhatikan petikan ini dalam ayat 11. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang. Jadi, cakap orang ini adalah kabar ataupun cerita yang didengar oleh satu pribadi dan disampaikan kepada satu pribadi lagi, dan akhirnya semua orang tahu tentang cerita tersebut. Jadi tidak dinyatakan siapakah nama orang yang menghebohkan atau yang bergosip ataupun membawang tentang mezbah yang dibina oleh suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah. Nah, masalah utama di sini 10 suku yang di Silo hanya mendengar gosip tentang mezbah yang besar didirikan, tetapi mereka tidak mendengar apakah tujuan sebenar mezbah tersebut didirikan. Oleh itu, sebelum 10 suku ini berperang melawan kaum tersebut, mereka menghantar wakil kepada suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah untuk mencari tahu tujuan mereka mendirikan mezbah sebesar bangunan. Selepas 10 suku ini mendapat tahu tujuan utama suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah ini mendirikan mezbah dari mulut mereka sendiri dan mendengar dengan telinga mereka sendiri, maka 10 suku itu melihat itu sesuatu yang baik, dan akhirnya permasalahan yang disebabkan oleh mendengar gosip diselesaikan dengan baik dan perhubungan sesama kaum dapat dikekalkan. Nah, bayangkan jemaat Tuhan, seandainya 10 suku ini tidak membuat kaji selidik dari gosip yang didengar dan bertindak membuta tuli, tidakkah perhubungan 12 suku ini terpecah belah hanya gara-gara gosip yang didengar? Jadi amat menyedihkan jika ini terjadi. Tetapi puji Tuhan kerana hikmat dan penyertaan Allah kepada umat Israel sehingga mereka sendiri dapat bertindak dengan betul, dan ini diakui oleh umat Israel sendiri dalam ayat yang ke-31. Kemudian berkatalah Imam Phinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, "Sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan, dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukum Tuhan." Dalam kehidupan kita pun, kita selalu mendengar cakap orang alias gosip yang kita sendiri tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Oleh itu, apakah tindakan kita
apabila kita mendengar? Adakah kita menyelidiki gosip tersebut atau menerimanya bulat-bulat? Marilah kita belajar daripada 10 suku tadi yang bertindak untuk menyelidiki dahulu cakap orang alias gosip yang mereka dengar sebelum bertindak, supaya tindakan yang diambil tidak mengakibatkan perpecahan tetapi membawa kepada kedamaian dan hidup harmoni. Oleh itu, dengar dan bertindak dengan hikmat. Tuhan memberkati, sampai kita berjumpa lagi.